Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad William Agusri dengan NIM 25303034 dari Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Di video ini saya izin mempresentasikan tugas UAS basis data mengenai hubungan keterkaitan antara entitas atau tabel. Di sini saya akan membedah bagaimana relasi one to one, one to many, dan many to many diterapkan pada sistem data transaksi obat yang sedang kita tampilkan di layar saat ini. Hingga nanti kita di akhir video menampilkan CMD. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Saya akan menjelaskan proses normalisasi data transaksi penjualan obat pada apotek. Kita mulai dari tahap awal, yaitu UNF atau yang bisa kita kenal Unnormalized Form. Di sini bisa kita lihat datanya masih berantakan. Masih berantakan ya di sini ya. Karena ada merged cell pada baris nama pelanggan Wildan dan Fani yang membuat datanya tidak konsisten. Untuk mengatasi hal tersebut, kita masuk ke tahap 1NF atau First Normal Form. Di tahap 1NF ini, seluruh data yang tadinya menyatu sudah kita pisah atau pecah menjadi masing-masing, sehingga setiap baris dan kolom hanya menyimpan satu nilai atomik atau tunggal. Sekarang tidak ada lagi sel yang digabung dan semua baris data terisi secara penuh. Selanjutnya, di tahap 1NF kita lakukan dekomposisi tabel ke tahap 2NF atau Second Normal Form untuk menghilangkan redundancy dan menentukan primary key. Seperti yang terlihat pada tabel, data dipecah menjadi 3 tabel, yaitu ada data pelanggan, tabel obat, ada tabel transaksi. Namun agar strukturnya basis data kita lebih standar, konsisten, dan mudah dipahami, ada penyesuaian nama kolom yang saya lakukan pada bagian ini. Yang pertama, pada kolom ID pelanggan, yang awalnya saya pelanggan ini menjadi ID pelanggan. Begitu pula pada tabel transaksi, yang awal mulanya pelanggan ID menjadi ID pelanggan. Semuanya saya seragamkan formatnya menjadi ID pelanggan. Tujuan dari penyeragaman menjadi ID pelanggan ini adalah untuk menjaga konsistensi penamaan relasi antar tabel. Dengan begitu, hubungan antara primary key di tabel pelanggan dan forage key di tabel transaksi terlihat lebih sinkron, rapi, dan standar. Di sini kalian bisa lihat. Hasil dari perubahan penamaan kolom tadi bisa langsung kita lihat di sini. Sekarang di tabel transaksi kolomnya sudah rapi menggunakan nama pelanggan, nama ID pelanggan dan obat ID sebagai penghubung relasi yang jelas. Terakhir, untuk memastikan tidak ada lagi ketergantungan transitif, struktur ini kita sempurnakan di tahap 3NF, Third Normal Form. Di tahap 3NF ini, kolom kategori obat dipisahkan menjadi tabel tersendiri, yaitu tabel kategori yang berelasi dengan tabel obat menggunakan kolom ID kategori. Dengan begitu, seluruh tabel kini sudah memenuhi standar normalisasi basis data yang baik, efisien, dan bebas dari anomali data. Sekian, terima kasih dari penjelasan UNF 1NF, 2NF, 3NF. Lalu kita next ke ERD-nya. Pada bagian atas di sini kita bisa lihat, pada bagian atas ini merupakan rancangan relasi tabel atau relational database. Sedangkan pada bagian bawah
merupakan ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas beserta atributnya. Sengaja saya buat seperti ini karena karena ingin saling berhubungan antar sama lain agar menyambung. Jadi di sini yang pertama, entitas pertama yaitu pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian obat. Atribut yang dimiliki yaitu ID sebagai primary key, kedua nama pelanggan, ketiga alamat, keempat nomor HP, dan jenis kelamin. Primary key ID berfungsi sebagai identitas unik agar setiap pelanggan memiliki kode yang berbeda. Yang kedua, entitas transaksi. Di sini tabel ini menyimpan data setiap proses pembelian obat. Atributnya terdiri dari ID sebagai primary key. Yang kedua, obat ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel obat. Lalu yang ketiga ada pelanggan ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel ke pelanggan. Yang pertama ada harga, satuan, dan total. Dengan adanya foreign key tersebut, setiap transaksi dapat diketahui dilakukan oleh pelanggan siapa dan membeli obat apa. Yang ketiga ada entitas obat. Tabel ini menyimpan informasi mengenai obat yang tersedia. Atributnya meliputi ID sebagai primary key, nama obat, kategori, dan tanggal kadaluarsa. Data ini digunakan sebagai referensi saat melakukan transaksi penjualan obat. Yang keempat, tabel 4 ini digunakan untuk mengetahui lokasi penyimpanan setiap obat. Atributnya yaitu ada ID, ada obat ID sebagai foreign key. Nah, ID-nya buat primary key dan lokasi rak. Melalui tabel ini bertugas dapat mengetahui posisi atau rak tempat obat itu disimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara tabel. Relasi pertama adalah pelanggan dengan transaksi. Hubungannya adalah one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Relasi kedua adalah obat dengan transaksi. Hubungannya juga one to many, artinya satu jenis obat dapat muncul pada banyak transaksi, sedangkan satu transaksi mengacu pada satu data obat. Relasi ketiga adalah obat dan penyimpanan dengan penyimpanan. Pada rancangan ini digunakan relasi one to one, yang berarti satu obat memiliki satu lokasi penyimpanan atau satu rak penyimpanan tertentu. Penjelasan ERD. Pada bagian bawah terlihat Entity Relationship Diagram ERD. Bentuk persegi panjang menunjukkan entitas, bentuk oval menunjukkan atribut, sedangkan bentuk belah ketupat menunjukkan hubungan antara relasi antar entitas. Di sini ya, kita bisa lihat. ERD ini membantu menggambarkan struktur database sebelum diimplementasikan menjadi tabel dalam sistem database. Jadi kalian itu membuat pertama-tama itu membuat ini dulu, lalu kita beralih kepada tabel. Kesimpulannya, rancangan basis data ini dibuat agar data pelanggan, data obat dan transaksi, dan data penyimpanan dapat tersimpan dengan rapi, saling terhubung melalui primary key dan foreign key, sehingga proses pencarian data maupun pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan mengurangi terjadinya duplikasi data. Lalu kita next ke CMD. Kemana dulu? Nah, selanjutnya kita ke CMD. Sebelum melakukan ke CMD, kita melakukan nyalakan sum dulu. Gimana agar kita bisa memprosesnya? Nah, di sini kita nyalakan di bagian Apache dan MySQL. Kita nyalakan di sini. Jika sudah hijau, artinya sudah jalan. Oke. Sekarang kita next ke CMD. Sebelumnya saya sudah membuat bagaimana itu pertama. Jadi saya cuman menampilkan bagaimana cara menghapus tabel yang sudah jadi dan cara
menambahkannya gimana. Di sini saya ya, sebelum kita lanjut ya, kita nyalakan dulu SAM controller ini ya, dimana kalian harus menyalakan Apache dan MySQL untuk melakukan ke CMD. Lalu jika kalian sudah, kalian masuk ke CMD nya, dimana kalian masukkan dulu, karena saya sudah pernah bikin sebelumnya dan udah tersimpan otomatis, jadi saya hanya menampilkan cara bagaimana menambahkan tabel jika sudah terjadi kayak gini, lalu cara menghapusnya bagaimana. Nah, di sini ada di sini awalnya salah ya, jangan salpok. Jadi saya masukkan ini. Nah, kita lihat tuh, ketik lagi, koma, ketik lagi satu. Oke, saya lanjutin. Nah, tadi ada kesalahan ya, karena saya lupa memasukkan ID pelanggan sama obat ID. Jadi di sini saya sudah menambahkan. Kita coba. Nah, di sini sudah terubah. Bagaimana cara kita lihatnya? Nah, lalu kita coba bagian transaksi. Tabelnya kita lihat di sini ada 5 sampai 5. Jika menambah. Nah, di sini ada tambah. Kenapa 18? Karena sebelum tabel ini, sebelum saya ubah menjadi 1 sampai 5, itu sudah tersimpan hingga sampai 17. Jadi di sini munculnya 18. Gitu. Nah, bagaimana sih cara menghapusnya? Nah, mari kita coba cara menghapus ininya. Bentar. Cara menghapusnya kita ketik dulu, insert lagi. From transaksi, enter. Sini kita ketik where ID sama dengan 17. Di sini karena angka 18, jadi tabel yang ini yang kita mau hilangkan, jadi kita ketik ID-nya. Coba sama dengan. Ya, di sini cara menghapus tabel ini itu karena kita yang mau dihapus itu ID yang ke-18 yang baru kita tambahkan. Maaf ini karena banyak yang error, karena saya lupa harus ada delete-nya, di sini saya nggak ada. Jadi kita coba. Ya, di sini saya sudah berhasil mendelete ini ID ke-18. Sini saya lupa karena waktu itu saya dengan cara insert from transaksi dengan where ID 18 itu langsung ke delete. Cuman karena ini udah saya ganti waktu itu, yang awalnya pelanggan ID menjadi ID pelanggan, kalau ID-nya juga berubah, jadi saya ubah semuanya. Makanya harus seperti ini langsung dengan menggunakan delete from transaksi where ID 18. Nah, kita coba cek gimana ya ininya. Select bintang from transaksi. Nah, kita coba lihat tabelnya apakah hilang. Nah, sudah hilang. Kira-kira seperti itu penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.